Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Sistem Kapitalisme dan Sosialisme dalam Perekonomian di Dunia, yang diampu oleh Bapak Muhammad Naharuddin, SPD, MPD. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Menciana BT, yang kedua, Sylvie Ajeng Maharani, dan yang terakhir, Albertus Tuan Laut. Sistem berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani yang merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian sistem. Sistem merujuk pada himpunan, gagasan atau ide yang diorganisasikan. Suatu himpunan, gagasan, prinsip, doktrin hukum, dan sebagainya yang membentuk suatu kesatuan yang logik dan dikenal sebagai isi buah pikiran tertentu. Ciri-ciri sistem. 1. Sistem mempunyai tujuan. 2. Setiap sistem mempunyai batas namun bersifat terbuka dengan lingkungannya. 3. Sistem terdiri dari beberapa subsistem, unsur atau komponen. 4. Sistem merupakan suatu kebetulan yang utuh dan padu. 5. Sistem saling berhubungan dan saling ketergantungan. Atas nama Menciana BT akan menjelaskan materi tentang sistem ekonomi kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Dalam perekonomian kapitalisme, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Yang berikut tentang ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme. Yang pertama, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Yang kedua, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang ketiga, manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri. Yang keempat, paham individualisme berdasarkan materialisme, warisan zaman Yunani kuno atau disebut hedonisme. Jadi ciri-ciri sistem kapitalisme ini bagaimana setiap individu memiliki kebebasan penuh dalam bersaing, berbisnis dengan menggunakan berbagai metode untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, di mana semua aktivitas ekonomi dan sosial dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan diri sendiri. Contoh sistem kapitalisme di Indonesia, contohnya adalah eksploitasi sumber daya alam di kawasan Papua. Eksploitasi itu dilakukan perusahaan dari negara lain, yakni Freeport, dengan bekerjasama dengan pemerintah sejak masa Orde Baru. Bentuk lainnya adalah menjamurnya pusat perbelanjaan modern yang menggerus pasar tradisional. Dampak ekonomi kapitalisme. Yang pertama ada dampak positif. Seperti yang telah dijelaskan di atas, pemerintah memberikan kebebasan bagi para pemodal untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian, masyarakat bebas membentuk kegiatan usaha serta dapat memunculkan banyak inovasi kreatif. Kemakmuran masyarakat juga meningkat karena harta yang diusahakan atau dihasilkan akan menjadi hak milik perseorangan atau individual. Sedangkan dampak negatif sistem ekonomi kapitalis yakni menimbulkan kesenjangan sosial serta sikap individualisme yang tinggi. Kesenjangan sosial yang bisa terjadi karena hanya masyarakat yang memiliki modal dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya yang akan hidup makmur, terlebih lagi dengan adanya persaingan atau kompetisi bebas. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme ada Amerika Serikat, Cina, dan Inggris. Ekonomi yang seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah. Keterpusatan kebijakan ekonomi oleh pemerintah bisa dikatakan karena sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan publik atau
kebebasan atas alat-alat produksi. Alat-alat produksi tersebut termasuk di dalamnya mesin, perangkat, pabrik yang digunakan untuk memproduksi barang dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sistem ekonomi sosialis juga bisa dikenal dengan sebutan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat, karena segala sesuatu diatur oleh negara dan dikomandoi oleh pusat. Dilansir dari Investopedia, kepemilikan bersama yang menjadi asas dan sistem ekonomi sosialis terbentuk dari pemerintah, teknoritas, oligarki, totaliter, demokratis, atau bahkan sukarela. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratisasi terpusat dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana yang diharapkan. Sistem sosialis atau sosialis ekonomi berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama. Prinsip dasar ekonomi sosialis ada 3. Yang pertama adalah pemilikan harta oleh negara, yang kedua kesamaan ekonomi, dan yang ketiga disiplin politik. Ciri-ciri ekonomi sosialisme. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme. Yang kedua, peran pemerintah sangat kuat. Dan yang ketiga, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Selanjutnya ada contoh sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, pemerintah mengendalikan kegiatan ekonomi. Yang kedua, semua keputusan terkait barang dan jasa akan diproduksi dan ditetapkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya ada dampak ekonomi sosialis. Dampak ekonomi sosialis ada 2. Yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Dampak positif dari ekonomi sosialis yang pertama adalah pemerintah mudah mengendalikan warga negaranya. Yang kedua, pencapaian kesejahteraan dengan cara damai dan demokratis. Yang ketiga, kesejahteraan lebih mudah dan cepat tercapai sebab ada intervensi pemerintah di dalamnya. Dan yang terakhir, ekonomi lebih stabil di bawah kehidupan sosial dan lebih terkendali. Selanjutnya dampak negatif dari ekonomi sosialis. Yang pertama adalah banyak sektor yang kurang berkembang sehingga kurang mampu dalam menghadapi kemajuan zaman. Yang kedua, hak milik pribadi atas alat-alat produksi mesin diakui secara terbatas. Dan yang terakhir, iklim investasi menurun. Negara yang menganut ekonomi sosialis ada Korea Utara dan Kuba. Jadi kesimpulan dari materi yang kelompok kami diskusikan tentang sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis adalah 2 sistem yang saling bertolak belakang dan sangat berbeda, namun mempunyai ciri khas masing-masing serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin itu sedikit materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Bila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.